Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil kita beriktikaf beberapa saat, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa dianugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa meninggalkan larangannya. Ini merupakan nikmat yang terbesar dari nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah bisa kekalkan dan bisa abadikan dalam jiwa dan raga kita hingga kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam kita turunkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat menjelaskan tentang hakikat kehidupan dan falsafah daripada nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, dan bagaimana cara kita untuk melihat dan memandangnya, bahwa kehidupan dunia ini merupakan jembatan dan ladang amal kita untuk menuju kehidupan akhirat.
nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita, sesuatu yang menjadi kebutuhan kita dan kita jadikan itu sebagai batu bata dan sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan serta keburukan bukan pada harta dan bukan pada jabatan serta prestise yang kita dapatkan, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah yang beriman dan beramal soleh, serta mereka yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala banyak sampaikan kepada kita. Di antara ayat-ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala firman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Telah dihiasi, diilhamkan, telah dibuat indah dan suka lin-nasi, bagi manusia siapa saja, mau mukmin, mau kafir, mau orang yang beriman, mau enggak beriman, semuanya sudah dibuat indah. Nalurinya dan fitrahnya sudah disetting untuk itu. Untuk apa? Hubbus syahwat, suka syahwat-syahwat. Syahwat ini adalah keinginan-keinginan. Bentuknya apa? Minan nisa. Syahwat kita itu adalah perempuan. Sebagaimana perempuan juga suka laki-laki. Jadi suka kepada pasangan itu hal yang syahwat. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang fitrah-fitrah ataupun syahwat-syahwat manusia. Yang pertama tadi adalah minan nisa, kepada wanita. Wal banin, ketika seorang laki-laki suka kepada perempuan dan seorang perempuan suka kepada laki-laki, berikutnya adalah keinginannya, syahwatnya adalah anak. Itu sudah otomatis. Walaupun nanti ada yang diberikan anak, ada yang enggak diberikan anak. Ada yang anaknya satu, ada anaknya banyak. Tapi secara umum syahwatnya adalah menginginkan anak. Ketika sudah ada pasangan, sudah ada anak, maka keinginannya adalah minan nisa'i wal bani wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dia menginginkan ada kontainer-kontainer perbendaharaan yang banyak akan emas dan perak. Artinya ini uang, kekayaan, untuk memenuhi kebutuhan dia, pasangannya, dan anak-anaknya dengan segala macam kebutuhan dan keperluannya. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah. Setelah itu syahwatnya apa? Adalah kuda yang
Kalau hari ini ya mobil. Kalau hari ini adalah kendaraan. Wal khairil musawwamah. Setelah punya kendaraan, setelah punya kuda, setelah punya mobil dan seterusnya. Wal an'am adalah binatang ternak. Bisnisnya peternakan. Baik kambingnya, sapinya, untanya. Wal an'am. Wal harth, dan pertanian, apa saja yang ditanam. Jadi ini merupakan keinginan-keinginan ataupun syahwat-syahwat manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua nikmat-nikmat tadi itu mata' kesenangan hayatid dunya, kehidupan yang singkat. Allah Subhanahu wa taala menekankan di ujung ayatnya adalah itu yang 6 tadi dan ataupun yang 7 syahwat-syahwat tadi kita itu adalah bagian dari kesenangan kehidupan yang dunia. Dunia itu artinya yang pendek, yang singkat. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Mata itu sesuatu yang kita senang, yang kita suka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menekankan, mengingatkan adalah kesenangan kehidupan yang pendek, yang singkat. Karena dunia ini singkat. Tidak kekal abadi. Kenapa dunia disebut dengan dunia? Karena asal katanya dari dana, yang artinya dekat, singkat. Kenapa dia disebut akhirat? Karena dia di akhir. Akhir dari kehidupan. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah memiliki sebaik-baik tempat kembali. Allah memiliki sesuatu yang lebih baik dari itu semua. Jadi dalam pandangan kita manusia, orang yang memiliki istri, anak, harta yang banyak, kemudian dia punya kekayaan yang melimpah, terus dia punya bisnis macam-macam, pertanian, perkebunan, dan penderaannya banyak. Dalam pandangan kita, wah ini orang yang baik, orang yang paling mulia, orang yang paling terhormat. Dalam pandangan kita manusia. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan disediakan nanti di sana lebih baik daripada itu semua. Nah, ini Allah inginkan cara pandang dalam melihat dunia dan akhirat. Cara pandang ini nanti akan menentukan sikap dan perbuatan. Dibuat panjang dulu tentang nikmat-nikmat itu. Statement, closing statementnya adalah semua itu lebih baik dari apa yang aku berikan kepada kamu dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab.
Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Nah, ayat ini mulai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat daripada akhirat. Hakikat daripada iman dan takwa. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, apakah mau aku beritahukan kepada kamu sesuatu yang lebih baik dari itu semua? Qul a'unabbi'ukum, katakan wahai Muhammad, yang tadi itu nikmatnya luar biasa. Dalam pandangan manusia satu hal yang prestise dan terhormat. Katakan wahai Muhammad, mau enggak aku beritahukan kepada kamu sesuatu yang lebih baik dari itu semua? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa. Coba, lagi-lagi Allah mengedepankan aspek iman dan takwa. Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah siapkan jannat, surga-surga, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi ini diberikan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau orang-orang yang beriman dan bertakwa tadi adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat yang 7 atau 6 tadi, berarti dia mendapatkan nikmat dunia akhirat. Bukan berarti kita benci kepada dunia dan tidak mencari penghidupan dan penghasilan rezeki dunia, bukan. Ini cara pandang, perspektif kita dalam melihat dunia dan akhirat. Dan bagaimana Al-Quranul Karim menggambarkan kepada kita tentang falsafah kehidupan dunia dan akhirat. Jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa azwajun mutahharah, dan bidadari-bidadari yang bersih. Coba lihat, waktu bicara tentang kehidupan dunia, Allah mendahulukan cerita tentang masalah perempuan dan anak, wanita dan anak. Di akhirat juga ada. Di akhirat juga Allah Subhanahu wa taala mengedepankan aspek ini. Wa azwajun mutahharatun, dan bidadari, pasangan-pasangan yang bersih, pasangan-pasangan yang suci. Baik nanti wanita yang masuk surga akan mendapatkan pasangannya yang suci, yang bersih. Sebagaimana kalau laki-laki ketika akan masuk surga, dia akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Bahasanya pasangan, bukan bidadari. Bidadari ada di ayat lain. Wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah, dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir, ini yang puncak daripada nikmat surga. Allah ridha sama kita. Kita ridha kepada Allah taala, Allah pun ridha dengan kita. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Jemaah saya muliakan, wallahu basirun bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala melihat tentang apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Nikmat tadi itu
lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Ini bukan nikmat yang dikasih cuma-cuma, bukan gratis, tapi Allah akan lihat hamba-hambanya ini kira-kira layak enggak untuk diberikan. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Dengan amal kita. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang selalu mengatakan kami beriman kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Orang-orang hamba yang dimaksud itu adalah mereka yang selalu beriman dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. As-sadiqina, as-sabirina was-sadiqin. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur dan siddiq. Al-qanitin, orang-orang yang taat. Wal mustaghfirina bil ashar, mereka yang senantiasa beristighfar minta ampun pada waktu sahur menjelang subuh. Makanya di antara amal kita sebelum datang waktu subuh adalah memperbanyak istighfar. Jadi Allah berikan kepada kita nikmat duniawi ada 7, tapi Allah sediakan kepada kita nikmat ukhrawi 3 yang lebih baik dan lebih besar dibandingkan dengan nikmat duniawi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Tentunya dalam perspektif ini, cara pandang ini, kehidupan akhirat jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunia. Inilah cara pandang yang harus kita internalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.